Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali masih dalam pelajaran jarak jauh atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran online. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak sekalian, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengulas kaitan dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Juga terakhir peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian bisa pahami materi sebelumnya. Hari ini insyaallah Bapak akan membahas materi tentang kisah teladan dari seorang sahabat Nabi, seorang sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku sekalian, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul terakhir kurang lebih selama 23 tahun. Selama perjalanan 23 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil menyebarkan agama Islam, mengenalkan agama Islam, sampai pada akhirnya kita sebagai umatnya mengenal yang disebut dengan agama yang inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah hanyalah agama Islam semata. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perjalanan perjuangan Rasul diteruskan oleh para sahabat Nabi yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun sahabat Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi yang lebih dikenal dalam sejarah itu 4 sahabat Nabi yang meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan kali ini. Tentunya kamu dalam pembahasan materi hari ini, setelah pelajaran ini bisa diselesaikan, setelah pelajaran ini bisa dilaksanakan, minimal kalian bisa memahami bagaimana teladan yang diberikan, yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita semua. Tidak jauh, anak-anak sekalian, teladan Abu Bakar As-Siddiq itu mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW. Karena di awal tadi sudah disampaikan, Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali masuk Islam di kalangan orang tua. Di kalangan orang tua, Abu Bakar lah yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri yang menemani Nabi kemana-mana, menemani perjuangan Nabi sampai Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif atau Madinah saat ini. Anak-anakku sekalian membanggakan, tahukah kalian siapakah Abu Bakar itu? Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang jujur, setia kawan, dermawan, bijaksana, dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka dari perjalanan tersebut, Abu Bakar lahir pada tahun ketiga Hijriah atau pada tahun ketiga tahun gajah, yaitu pada 573 Masehi
atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman bin Umar bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin At-Tamimi. Ya, sekali lagi, nama Abu Bakar aslinya itu Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Nah, singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi itu lebih dikenal di kalangan kafir Quraisy pada saat itu, ya. Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dari garis keturunan bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, yaitu siapa Murrah bin Ka'ab? Murrah bin Ka'ab itu adalah kakek, ya, yang ketujuh dari silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam, jadi disebut masa jahiliyah itu sebelum masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu bernama Abdul Ka'bah. Ya. Jadi sebelum masuk Islam atau pada masa zaman jahiliyah, Abu Bakar itu bernama Abdul Ka'bah, sering disebut dengan nama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya dirubah, namanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nah, itu sedikit mengenal silsilah nama dari Abu Bakar As-Siddiq yang sering kita kenal namanya di sejarah-sejarah. Jadi namanya itu, nama aslinya itu Abdullah. Nama panggilan banyak diantaranya adalah nama panggilan. Nama panggilan dari beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq Al-Atiq. Nah, Abdullah dan Abu Quhafah. Nah, ini ada tiga nama panggilan Abu Bakar, ya. Nama panggilan Abu Bakar itu ada tiga. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Al-Atiq, yang ketiga Abdullah dan Abu Quhafah. Nah, itu. Ya. Namun yang paling terkenal itu di kalangan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jelas anak-anak sekalian bagaimana silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebelum nanti lebih jauh akan dibahas kaitan dengan meneladani kepribadian Abu Bakar As-Siddiq selama berjuang menyebarkan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa dia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan nama-nama sebutan seperti Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah, tapi lebih dikenal di kalangan sahabat, di kalangan pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Itu pertanyaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengetahuan buat kalian, ya, bahwasannya kenapa bisa dikenal namanya Abu Bakar As-Siddiq di kalangan para sahabat dan masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, ini alasannya. Karena ia adalah orang dewasa laki-laki pada saat itu yang pertama kali masuk Islam. Nah, orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam dan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa atau terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Itu ketika itu Nabi Muhammad SAW bercerita ya kepada masyarakat Mekah pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu kedua. Ya, wahyu kedua setelah wahyu pertama yaitu kan kitab suci Al-Quran, wahyu keduanya itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali membenarkan peristiwa tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kehormatan di belakangnya. Di belakang namanya itu adalah Asy-Siddiq, yang berarti Asy-Siddiq itu orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit penjelasan kaitan dengan nama silsilah Abu Bakar Asy-Siddiq sampai Abu Bakar Asy-Siddiq itu bisa disematkan di belakang namanya itu Asy-Siddiq. Ya, jadi sekali lagi nama Abu Bakar Asy-Siddiq itu lebih dikenal, lebih dikenal di kalangan masyarakat pada saat itu, padahal nama aslinya itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Tamimi, dan lebih disingkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Sedangkan nama panggilannya itu ada Abu Bakar Asy-Siddiq, ada Al-Atiq, ada Abdullah, dan Abu Quhafah. Jadi nama panggilannya itu ada 4. Tapi di antara nama panggilan yang 4 ini lebih dikenal yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin sekilas kaitan dengan memperkenalkan atau mengenalkan kaitan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah kamu bisa paham, bisa mengerti dari silsilah Abu Bakar Asy-Siddiq, mudah-mudahan ke depan setelah materi ini bisa dilanjutkan, kamu sudah tidak asing lagi dengan nama-nama sebutan dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti berkenaan dengan silsilah keturunan Abu Bakar Asy-Siddiq. Itu saja sementara yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa kamu pahami, pelajari lagi lebih jauh berkenaan dengan silsilah Abu Bakar Asy-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.